masukkan ke coknya harusnya. Nah, lalu berhenti teman-teman, terdengar bunyi dengungan ya. Nah, besar bunyi dengungannya. Nah, ini tanpa beban ya teman-teman, karena tanpa beban jadi dia berputar sebentar ya. Kalau dia ada beban, dia sama sekali tidak berputar. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam. Berjumpa lagi kita di Lensa Elektro ya. Pada video kali ini kita akan membahas atau akan memperbaiki ya sebuah dinamo ataupun motor ya, mesin pengering yang kendalanya rusak ya teman-teman, tidak mau berputar. Nah, sebelum kita memperbaikinya teman-teman, di sini juga kita akan membahas dulu cara mengecek kapasitor ya, karena fungsi kapasitor ini adalah untuk mengejutkan motor ini agar motor ini bisa berfungsi. Dan selanjutnya juga kita akan membahas bagaimana cara mengecek motor ya, apakah motor ini rusak atau tidak. Nah, agar teman-teman paham, maka teman-teman simak terus video ini sampai tuntas. Oke. Apabila motor atau dinamo pada mesin pengering kita rusak teman-teman, jadi sebelum kita mengganti yang baru ya, dengan yang baru ada baiknya kita mengecek dulu ya teman-teman kerusakan dari motor kita ini. Siapa tahu teman-teman kerusakannya tidak parah, namun bisa kita perbaiki ya teman-teman. Jadi di sini kita akan membahas yang pertama-tama untuk mengecek motor ya teman-teman. Yang pertama-tama kita cek adalah kapasitornya ya teman-teman, apakah kapasitornya masih bagus atau sudah hangus. Lalu selanjutnya baru kita mengecek motornya teman-teman. Apabila kedua motor ini masih bagus, maka kita wajib membongkarnya ya teman-teman daripada menggantinya, karena lebih menghemat biaya ya teman-teman. Jadi untuk bagaimana cara mengecek motor atau dinamo mesin pengering ini teman-teman, maka kita akan bahas sekarang ya teman-teman. Nah teman-teman, yang pertama-tama kita harus mengecek kapasitornya dulu teman-teman ya. Cara mengecek kapasitornya teman-teman menggunakan multitester ya, putar ya jarum multitester teman-teman pada X10 ya teman-teman, X10 normal atau X10 umum ya, yang bukan mikrofaradnya juga bukan mikroampernya ya teman-teman. Jadi untuk menandakan kapasitor bagus atau tidak teman-teman, caranya yaitu teman-teman, jika kita cek kedua ujungnya ya teman-teman, kapasitor ini harus jarum multitester menunjukkan angka naik lalu turun ya teman-teman. Nah itu kalau jarum multitesternya naik lalu turun berarti kapasitornya bagus. Namun apabila jarum multitesternya naik tidak turun, itu berarti kapasitornya short ya teman-teman, berarti sudah rusak. Dan yang kedua, apabila jarum kapasitornya tidak naik sama sekali, berarti itu artinya kapasitornya sudah putus atau hangus ya teman-teman. Nah, jadi cara mengeceknya teman-teman, kebetulan ini kapasitornya yang model ganda ya teman-teman, satu tabung 2 kapasitor. Pastikan aja dulu kaki-kaki yang digunakannya ya teman-teman, ini main plusnya ya, itu ya. Jadi caranya teman-teman, setelah jarum multitester kita putarkan pada X10K, kita satukan ujung ya, ujung pengecekan ini, jarum pengecekan multitesternya keduanya gitu teman. Kita lihat jarumnya teman-teman. Nah, naik teman-teman ya. Nah, turun. Oke teman-teman ya. Nah, kalau ingin mengulang pengecekan teman-teman ya, teman-teman harus shortkan dulu kapasitornya teman-teman ya. Soalnya kalau teman-teman ulang lagi kembali, dia tidak akan naik. Nah, tidak akan nampak karena kapasitor ini masih bagus artinya. Jadi cara untuk mengecek mengulangnya teman-teman cukup menggabungkan kepalanya ini ya, begini. Nah, di-shortkan pakai besi atau apapun, yang penting dia bersatu ya. Nah, maka harusnya akan terbuang ya, lalu baru kita cek sekali lagi. Nah, lihat teman-teman ya, naik turun. Oke, berarti untuk yang kapasitor satu ini bagus. Sekarang kita cek kapasitor keduanya ya teman-teman. Kita putar ya teman-teman, kita putar. Nah, satu taruh sini, taruh sini, lihat jarumnya teman-teman, naik turun ya teman-teman, nampak ya,
nampak ya. Naik turun, kita shotkan lagi sekali lagi biar teman-teman nampak, biar lebih akurat ya. Ini teman, oke, naik turun. Nah, berarti kalau jarum multitesternya naik lalu turun, berarti kapasitor ini bagus ya teman. Berarti sudah kita cek tadi kedua-duanya, kapasitor ini bagus. Oke, selanjutnya kita mengecek motor atau dinamonya teman-teman. Cara mengecek motor atau dinamonya ya teman-teman, kita menggunakan multitester juga ya, tapi teman-teman harus putar jarumnya pada, atau switch multitesternya pada X1 atau X10 ya teman-teman. Nah, kita gunakan X10 aja biar lebih tinggi sinyalnya. Caranya teman-teman, cukup teman-teman gabungkan kabel ini ketiga-tiganya ya teman. Cek kabel ini ketiga-tiganya, 1, 2, 3 ya teman-teman. Caranya tinggal teman-teman taruh di sini satu, nah, lalu taruh sini satu. Kita lihat teman-teman ya. Nah, naik ya teman. Berarti untuk kumparan lilitan yang pertama masih bagus ya teman-teman. Lalu kita cek yang kedua teman-teman. Kita cek yang kedua ya. Nah, naik juga teman-teman. Berarti kumparan yang keduanya juga bagus. Berarti motor ini tidak putus dan tidak hangus ya teman-teman, tapi dia tidak mau hidup. Jadi bagaimana solusinya teman-teman? Maka kita akan tes dulu pada listrik ya teman-teman, bagaimana kendalanya. Oke teman-teman, simak terus ini teman-teman video ini agar teman-teman paham cara memperbaiki dinamo yang hang. Oke, jadi pertama-tama kapasitornya kita hubungkan dulu ya teman-teman. Ini kita hubungkan dulu. Oke, hitam untuk kapasitor pertama, hitam sama abu-abu. Oke, nah setelah itu ini kabel motornya kita sambungkan teman-teman. Kebetulan saya sudah buat konektornya teman-teman untuk pengecekan kapasitor dan motor. Kalau teman-teman tidak punya, ini teman-teman tinggal hubungkan saja ya. Cara menghubungkannya cukup kabel ini positifnya normal, dia tetap satu ya teman-teman. Yang negatifnya, bukan yang negatif, motor keduanya menuju kapasitor ya teman-teman, tergabung. Yang ketiganya menuju kapasitor. Ini rangkaiannya. Kalau teman-teman kurang paham, silahkan teman-teman lihat di video sebelumnya. Oke, jadi sekarang kita tinggal hubungkan ke arus ya teman-teman. Tahu kendala motor, penyebab motor pengering yang tidak mau bekerja, padahal kapasitornya sudah kita cek bagus, terus motornya kita cek bagus, switch on-nya juga bagus, timernya juga bagus, namun dia juga tetap tidak mau bekerja ya teman-teman. Tinggal kita cok dulu ya teman, kebetulan arusnya jauh. Teman-teman perhatikan motornya ya teman-teman, perhatikan motornya. Nah, berputar. Oke, lalu berhenti teman-teman ya. Nah, terdengar bunyi arus mendengung ya teman, gitu. Nah, sekali lagi ya teman, kita cokkan, ternyata tidak mau hidup lagi ya teman-teman. Habis kita cokkan kedua, tidak mau hidup lagi, yang terdengar bunyi dengungan. Nah, sudah kita cek kapasitornya bagus, motornya, lilitan kumparan motornya bagus, ternyata motornya hanya bisa berputar selama 3 detik lalu mati. Ini dalam kondisi tidak ada beban ya teman-teman. Kalau nanti ada beban ya, dia sama sekali tidak akan berputar. Nah, jadi bagaimana solusinya teman-teman? Maka kita akan kupas motor ini ya teman-teman. Nah, kita cabut dulu coknya teman-teman ya. Nah, cabut dulu coknya. Ini teman-teman bisa perhatikan, ini masih motor bawaan ya teman-teman. Nah, masih bautnya masih di clamp pabrik ya. Nah, ini masih clamp pabrik. Jadi untuk membongkarnya teman-teman, kita harus memutuskan dulu baut pengikat dari clamp pabrik ini teman-teman. Oke teman-teman, untuk mempercepat video ini saya akan bongkar dulu motornya. Oke teman-teman.